Selamat sore. Saya adalah seorang wanita berusia 30-an dengan seorang putra yang bersekolah di taman kanak-kanak. Anda tidak akan tahu betapa bahagianya saya ketika akhirnya bisa menggendong putra saya setelah bertahun-tahun berjuang karena sulit hamil setelah menikah. Saat itu, saya berpikir bahwa saya akhirnya telah meraih sebuah keluarga yang utuh dan patut dibanggakan, tetapi saya tidak pernah menyadari bahwa krisis dalam hidup saya justru dimulai dari momen tersebut. Ini adalah kisah mengejutkan yang selama ini tidak berani saya ceritakan kepada siapapun, tetapi sekarang saya merasa bisa menceritakannya dengan lebih tenang, jadi saya memberanikan diri. Saya baru mendapatkan seorang putra, setelah beberapa tahun menikah. Suami saya, Bhaskara, adalah putra sulung dari keluarga pemilik sebuah perusahaan properti menengah dan sedang dipersiapkan sebagai penerus bisnis ayahnya setelah menyelesaikan studi di Amerika. Ketika pertama kali mengenal Bhaskara, saya tidak pernah membayangkan akan menikah dengan pria dari keluarga sekaya itu. Namun, berbeda dengan penampilannya yang seolah tak memiliki kekurangan, Bhaskara selalu bersikap rendah hati dan biasa saja saat bersama saya. Karena itulah, saya bisa melepaskan beban di hati dan perlahan-lahan membuka diri. Bahkan setelah kami menjalin hubungan dan berjanji untuk menikah, saya masih berulang kali bertanya kepadanya untuk meyakinkan diri. Apa benar orang sepertiku bisa menjadi menantu di keluargamu? Sejujurnya, aku merasa terbebani dan takut. Setiap kali saya berkata begitu, Bhaskara akan menggenggam tangan saya, tersenyum lembut, dan menjawab, "Kalau aku suka padamu, apa masalahnya? Aku sudah sering bilang, aku tidak mau menikah karena perjodohan atau transaksi bisnis antar keluarga. Orang tuaku juga tahu keinginanku, jadi jangan khawatir." Dan meskipun mereka mungkin tidak menyukaimu sekarang, seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan berubah pikiran. Aku mengerti perasaan cemasmu, tapi bisakah kamu percaya padaku dan memberanikan diri? Saya memutuskan untuk mempercayai kata-kata dan hatinya. Meskipun mendapat tentangan dari keluarga mertua, saya tidak menyerah dan berusaha keras hingga akhirnya menjadi menantu di keluarga itu. Namun, setelah benar-benar menjadi menantu dan tinggal bersama mereka, saya menyadari bahwa posisi menantu sulung di keluarga kaya ternyata jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Etiket yang harus saya miliki sebagai menantu, serta suasana keluarga mertua yang kaku dan berat, selalu terasa asing dan membuat saya harus selalu berhati-hati. Terutama ibu mertua saya. Sejak pertama kali kami bertemu hingga setelah menikah, beliau selalu memandang saya dengan tatapan tidak suka. Setiap kali ada acara keluarga atau hari raya seperti Lebaran, beliau secara tersirat selalu membanding-bandingkan saya dengan menantu lainnya, atau tidak menyembunyikan ketidaksukaannya pada setiap pekerjaan rumah tangga yang saya lakukan. Meski begitu, saya berusaha menelan rasa sedih dan menanggapinya dengan senyuman. Saya bisa melakukan itu semua karena ada suami saya yang selalu berani membela saya. Apapun yang orang katakan, suami saya selalu memikirkan saya terlebih dahulu dan berada di pihak saya. Karena dialah, saya bisa menahan ucapan pedas ibu mertua dan sikap otoriter ayah mertua. Setiap kali ibu mertua mengomel dan membandingkan saya, selama suami saya ada di samping dan menggenggam tangan saya, rasanya tidak begitu menakutkan. Setiap kali saya merasa tertekan di rumah mertua, dalam perjalanan pulang, suami saya akan berinisiatif menghibur saya. "Kamu pasti lelah hari ini karena mama, kan? Tidak apa-apa, selama ada kamu untukku, ini bukan masalah besar. Tapi kalau kamu sudah tidak tahan lagi, katakan saja, ya. Aku tidak akan pura-pura tidak tahu penderitaanmu. Aku bisa pergi sendiri ke rumah orang tuaku, jadi jangan memaksakan diri." Mengerti? Sebenarnya, ada alasan kuat mengapa mertua saya begitu keras pada saya meskipun kami sudah menikah. Sebagai putra sulung, ibu mertua sangat menantikan cucu. Tetapi sayangnya, kami tak kunjung dikaruniai anak. Karena kami belum juga memiliki anak setelah beberapa tahun menikah, sepertinya saya yang sudah tidak disukainya menjadi semakin dibenci. Setiap Lebaran, ibu mertua selalu menyindir tentang cucu untuk menekan saya. Dan setiap kali itu terjadi, saya harus menundukkan kepala seolah-olah saya adalah seorang pesakitan. Setelah melewati masa-masa sulit itu cukup lama, akhirnya di tahun keempat pernikahan kami, putra yang sangat kami nantikan pun hadir. Saat pertama kali menggendongnya, saya merasa seolah memiliki seluruh dunia. Melihat makhluk kecil yang selama hampir 10 bulan berada di dalam perut saya, semua kesedihan dan penantian panjang seakan luruh menjadi air mata. Saat itulah saya merasa bangga, seolah-olah saya telah menjadi menantu sejati di keluarga itu. Suami saya, meskipun tidak menunjukkannya secara terang-terangan, matanya seringkali memerah setiap kali menggendong bayi kami. Dari situ saya tahu, ia juga menanggung beban batin yang berat selama ini. Saya tidak begitu menyadarinya,
Tetapi suami saya sering menatap bayi kami yang sedang tidur dengan mata berbinar dan berkata, "Sayang, lihat jari kaki anak ini. Bukankah sama persis denganku? Jari kaki keduanya kan panjang sekali." "Iya, kan?" Senyumnya saat bercanda sambil menyentuh kaki bayi kami masih terbayang jelas di benak saya. Jika bayi kami menangis di malam hari, suami sayalah yang pertama bangun untuk menggendong dan menenangkannya. Sepulang kerja, sudah menjadi rutinitasnya untuk langsung melihat wajah putranya bahkan sebelum berganti pakaian. Sayang, tahu tidak, akhir-akhir ini dia sering sekali tersenyum padaku. Wajahnya selalu terbayang saat aku bekerja, rasanya ingin cepat pulang. Melihat suami saya seperti itu, hati saya ikut merasa bangga. Hari-hari merawat bayi kami, meskipun melelahkan karena kurang tidur, terasa sangat membahagiakan. Karena itu, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kami bertiga, keluarga kecil kami, akan hidup bahagia selamanya. Namun, pepatah mengatakan manusia tidak bisa meramal masa depan. Ketika putra kami berusia beberapa bulan, sebuah insiden terjadi yang mengguncang kebahagiaan kami hingga ke akarnya. Ibu mertua saya memang orang yang mudah curiga. Sudah menjadi kebiasaannya untuk selalu memeriksa ulang dan memperingatkan orang di sekitarnya. Terutama kepada saya, menantunya, beliau tidak pernah percaya sepenuhnya. Beliau selalu curiga ada niat tersembunyi di balik setiap hal yang saya lakukan. Sejak awal pernikahan hingga cara saya mengurus rumah tangga, semuanya diawasi dengan tatapan curiga. Oleh karena itu, saya selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan di hadapannya. Lalu, hari itu pun tiba. Kami mengadakan acara syukuran untuk putra kami dan mengundang seluruh kerabat. Itu adalah sebuah acara yang hangat di mana seluruh keluarga berkumpul dan tertawa bersama setelah sekian lama. Namun, saat ibu mertua saya mengamati wajah putra kami dari berbagai sisi, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku. Seketika saya merasakan firasat buruk, tetapi saya menepisnya, berpikir, masa iya beliau akan mencari-cari kesalahan pada bayi yang baru bisa mengoceh? Akan tetapi, kata-kata yang keluar dari mulutnya cukup untuk membuat semua orang di sana terkejut. Anak ini, kulihat-lihat, tidak ada mirip-miripnya sama sekali dengan ayahnya. Waktu baru lahir, kukira karena masih terlalu kecil. Tapi sekarang usianya sudah beberapa bulan, lihat saja wajahnya. Aneh sekali. Seketika, saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Itu bukanlah ucapan yang pantas dilontarkan di tengah acara syukuran yang dihadiri seluruh kerabat. Pandangan semua orang di ruang keluarga serentak tertuju pada saya dan putra saya. Wajah saya terasa panas, namun saya berusaha tersenyum dan menjawab, "Bu, bukankah wajah anak-anak akan terus berubah seiring pertumbuhannya? Mungkin sekarang belum terlihat, tapi bisa jadi nanti dia akan sangat mirip dengan ayahnya." Namun, ibu mertua saya tidak juga menghilangkan tatapan curiganya. Gara-gara itu, suasana pesta yang tadinya ceria menjadi canggung seolah disiram air dingin. Kerabat lain yang ada di sana hanya bisa terdiam dan saling berpandangan. Namun, ibu mertua saya, tanpa memedulikan tatapan orang di sekitarnya, melontarkan ucapan yang lebih mengejutkan lagi. "Aku ini sudah melahirkan dan membesarkan 3 anak, tapi baru kali ini aku melihat anak yang sama sekali tidak mirip ayahnya. Sekalipun tidak mirip, kalau memang sedarah, setidaknya ada aura yang sama. Siapa yang akan percaya kalau dia ini cucuku? Tidak bisa begini. Zaman sekarang tidak seperti dulu, memeriksa hal seperti ini mudah saja. Lebih baik dipastikan." Beliau bahkan secara terang-terangan menyinggung soal tes paternitas di depan semua kerabat. Wajah saya terasa terbakar dan ujung jari saya gemetar. Saya tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Mendengar ucapan seperti itu di depan bayi saya yang baru berusia beberapa bulan, dan disaksikan oleh seluruh keluarga, membuat saya merasa sangat sedih dan terhina. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara saya bergetar dan tidak bisa keluar seperti yang saya inginkan. Saya berusaha menahan air mata karena malu, tetapi rasanya jika ibu mertua mengucapkan satu kata lagi, air mata saya akan tumpah. Saat itu, suami saya yang baru kembali dari toilet dan menyadari situasinya, tiba-tiba maju ke hadapan ibunya dan berkata dengan mata terbelalak, "Mama, apa yang Mama katakan? Meskipun hanya bercanda, jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi." Mendengar reaksi putranya, suara ibu mertua malah semakin meninggi. "Memangnya aku salah bicara? Aku mengatakan ini karena anak itu sama sekali tidak mirip denganmu. Kenapa kamu jadi sensitif begitu? Cukup lakukan tes sekali saja, kan selesai." Katanya, hasilnya juga cepat keluar. Mau butuh waktu berhari-hari atau beberapa menit, itu tidak ada urusannya dengan kami. Dia ini anakku, memangnya anak siapa lagi? Tidak perlu ada tes-tesan segala. Kenapa Mama malah mencurigai menantu sendiri dan membuat anak yang seharusnya mendapat ucapan selamat ini jadi seperti anak yang tidak diinginkan? Bukan mencurigai, tapi memastikan.
Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus takut, Mama? Suara suami saya menggema di seluruh rumah. Itu adalah pertama kalinya saya melihatnya seperti itu. Selama ini, dia selalu patuh pada perkataan orang tua. Melihatnya meninggikan suara seperti itu membuat saya terkejut, sekaligus merasakan kelegaan yang aneh. Suami saya tidak mundur sedikit pun di hadapan tatapan tajam ibunya. Sebaliknya, dia menggenggam erat tangan saya dan membela saya di depan ibunya. Melihat suasana yang semakin tidak keruan, ayah mertua saya pun dengan raut wajah canggung mencoba menengahi. Sudahlah, Ma, ini acara syukuran cucu kita, kenapa malah bicara seperti itu? Hentikan. Atas bujukan ayah mertua, ibu saya akhirnya terdiam dengan wajah tidak puas, tetapi tatapan matanya pada saya tetap saja sedingin es. Akhirnya, acara hari itu berakhir begitu saja dalam keheningan yang canggung. Para kerabat satu persatu pamit sambil melirik kami, dan saya hanya bisa termangu di tempat sambil menggendong putra saya. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, kejadian di rumah mertua tadi terus berputar di kepala saya. Sambil menatap keluar jendela, tiba-tiba saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suami saya. Sayang, terima kasih untuk yang tadi. Kalau hanya aku sendiri, aku tidak akan tahu harus berbuat apa di situasi itu. Sambil memegang kemudi, suami saya sekali lagi menggenggam tangan saya. Tidak perlu berterima kasih, aku yang seharusnya minta maaf. Dalam situasi seperti itu, sudah sewajarnya aku membelamu. Dan untuk kedepannya, jangan khawatir. Kalau Mama mengatakan hal seperti itu lagi, aku yang akan menghentikannya. Tapi rasanya tidak nyaman kalau kamu dan Mama terus-terusan bertengkar karena masalah ini. Melihat sifat Mama, sepertinya ini bukan yang terakhir kalinya. Bagaimana kalau nanti beliau mengungkitnya lagi, biar aku yang urus. Kamu tidak perlu pikirkan, cukup fokus merawat anak kita saja, apa benar akan baik-baik saja. Setiap kali Mama bicara begitu, jantungku rasanya mau copot dan aku tidak tahu harus bagaimana. Tenang saja, kan ada aku. Sekeras apapun Mama, aku pasti akan melindungi kamu dan anak kita. Mendengar kata-katanya, saya berpikir bahwa selama saya bisa percaya pada suami saya, sesulit apapun hidup dengan mertua, saya akan baik-baik saja. Aku tidak salah menikahi pria ini, bahkan jika seluruh dunia meragukanku dan berbalik melawanku, pria ini akan selamanya ada di pihakku. Ternyata, hal terpenting dalam pernikahan adalah kepercayaan. Sambil berpikir begitu, saya menatap putra saya yang tertidur pulas di pangkuan saya, tidak tahu apa-apa. Meskipun ibu mertua menyakiti saya dengan tuduhan tak berdasar, saya yakin bisa bahagia selama memiliki suami yang dapat diandalkan dan putra saya. Namun setelah hari itu, ibu mertua saya tidak juga melunak. Justru, kejadian itu dijadikannya pemicu untuk semakin menekan saya setiap kali bertemu, dengan terus mengungkit masalah anak. Awalnya saya pikir seiring waktu beliau akan diam, tetapi ternyata kecurigaannya semakin menjadi-jadi, dan tuntutannya semakin gigih. Sekitar sebulan setelah acara syukuran itu, saat kami bertemu di sebuah acara keluarga, ibu mertua kembali mengungkit hal yang sama. Coba kamu pikirkan lagi perkataanku waktu itu. Aku tidak mengerti kenapa kalian begitu sensitif hanya karena sebuah tes. Kalau kamu memang bersih, cepat lakukan saja tes itu agar semuanya selesai, kan? Saya berusaha menanggapinya dengan senyuman, tetapi beliau tidak pernah lupa menyinggungnya setiap kali kami bertemu. Kadang-kadang beliau menyindir, katanya lembaga tes sekarang bisa memberikan hasil dalam 2 atau 3 hari. Di lain hari, beliau menelepon langsung dan mendesak saya. Apa yang membuatmu begitu takut sampai tidak mau melakukan tes? Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia benar-benar darah daging kami, baru hatiku bisa tenang. Setiap kali itu terjadi, saya merasa ingin sekali membelah dada dan menunjukkan isi hati saya. Karena sesungguhnya, saya adalah orang yang tidak perlu merasa bersalah atau menyembunyikan apapun. Suatu hari, saat saya sedang membawa anak saya ke mal, kami kebetulan bertemu dengan ibu mertua dan teman-temannya. Di depan mereka pun, saya harus mendengar ucapan serupa. Oh, ini cucumu ya, cantik sekali, mirip sekali dengan menantumu, tapi kok sepertinya tidak ada mirip-miripnya dengan ayahnya ya. Mungkin temannya hanya asal bicara, tetapi gara-gara itu, saya harus menerima tatapan tajam dari ibu mertua lagi. Malam itu juga, ibu mertua langsung menelepon dan mengungkit hal itu lagi. Lihat kan, kalian pikir aku mengada-ada, tapi orang yang baru pertama kali melihatnya saja, berkata begitu. Mata orang tua itu tidak bisa dibohongi. Wajah anakmu sama sekali tidak terlihat di anak itu. Kalau kamu memang begitu percaya diri, kenapa tidak mau melakukan tes? Kenapa kamu terus membuatku kesal? Mendengar suara ibu mertua di seberang telepon, ekspresi suami saya kembali mengeras. Ia merebut telepon dari tangan saya dan langsung membentak. Mama,
tolong hentikan. Berapa banyak lagi Mama mau menyakiti orang baru Mama akan berhenti? Justru karena Mama seperti ini, kami tidak akan pernah mau melakukan tes itu. Tidak akan pernah. Ia lalu menutup telepon dengan napas terengah-engah. Namun, hari itu saya merasa suami saya bereaksi terlalu berlebihan. Jadi, saya dengan hati-hati berkata, "Sayang, bukankah kamu terlalu keras pada Mama? Beliau kan sangat menyayangimu sebagai putra sulung." Pasti beliau kaget. Bagaimana kalau kita turuti saja permintaan Mama dan melakukan tes itu untuk ditunjukkan padanya? Mendengar itu, suami saya langsung mengerutkan kening dan meninggikan suaranya. "Kenapa kamu jadi ikut-ikutan begini? Jangan sampai kita ikut terbawa oleh omongan Mama yang tidak masuk akal itu. Kenapa aku harus melakukan tes semacam itu pada anakku sendiri? Aku benar-benar tidak mau, aku sudah bilang." Karena gertakannya yang begitu keras, tanpa sadar saya menganggukkan kepala. Setelah kejadian serupa terulang beberapa kali, saya mulai merasa ada yang aneh. Awalnya saya pikir suami saya bereaksi seperti itu karena kesal melihat saya disakiti oleh ibunya. Namun, seiring berjalannya waktu, caranya yang begitu keras melarang saya bahkan untuk sekadar membicarakan tes itu mulai terasa ganjil. Sampai pada titik di mana saya yang sudah sangat lelah justru ingin melakukan tes itu. "Sayang, ayo kita lakukan saja tesnya. Sepertinya hanya dengan begitu Mama akan berhenti." Namun, suami saya tetap bersikeras. "Sayang, tolong jangan bicarakan soal tes lagi. Nanti kita malah jadi bertengkar. Aku sudah bilang, percaya padaku dan jangan dipikirkan." Tentu saja aku ingin begitu, tapi Mama terus-terusan seperti itu. Aku juga manusia, aku jadi kesal dan sakit hati. Aku takut nanti kalau anak kita sudah mengerti, Mama masih mengatakan hal itu dan menyakiti hatinya juga. Hal itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir, kamu selalu bilang jangan khawatir. Sejujurnya, setiap kali mendengar kata itu, perasaanku justru semakin tidak enak. Karena kita terus menghindar sementara Mama terus menuduh. Bukankah itu malah membuatku semakin dicurigai? Sekeras apapun saya mencoba bicara, suami saya selalu tegas. "Sudah kubilang, biar aku yang urus. Kamu jangan ikut campur. Kumohon." Reaksi suami saya yang seperti itu semakin terasa aneh bagi saya. Tentu saja, awalnya saya berterima kasih karena dia menghibur dan ikut marah demi saya. Namun, lama-kelamaan, caranya yang begitu menentang hingga melarang saya membicarakannya membuat saya berpikir, jangan-jangan ada alasan lain di balik sikapnya. Akhirnya, kesabaran saya pun ada batasnya. Suatu malam, ibu mertua kembali menelepon dan memarahi saya habis-habisan. "Kalau kalian terus begini, saat pembagian harta nanti, anak itu tidak akan kami anggap ada. Kami tidak berniat memberikan warisan kepada anak yang tidak jelas darah dagingnya." Mendengar ucapan seperti itu, saya benar-benar tidak tahan lagi. Hari itu, tangan saya gemetar karena marah, dan pada saat yang sama, rasa sedih meluap. Sambil mengertakkan gigi, saya berteriak, "Sayang, jangan halangi aku lagi. Aku akan melakukan tes itu." Mendengar ucapan saya, suami saya terkejut dan menatap saya dengan mata terbelalak. "Apa? Kenapa tiba-tiba begitu lagi? Bukankah kita sudah sepakat tidak akan membahasnya? Aku sudah muak dengan kelakuan Mama. Aku juga manusia. Sampai kapan aku harus bertahan dituduh yang bukan-bukan? Daripada hidup terus dicurigai seperti ini, lebih baik aku lakukan tes dan selesaikan semuanya. Kalau hasilnya sudah keluar, Mama tidak akan bisa berkata apa-apa lagi, kan? Ini bukan masalah harga diri. Aku bisa gila kalau begini terus. Aku tidak tahan lagi." Namun, suami saya, alih-alih mencoba memahami, justru memasang wajah seram dan meninggikan suaranya. "Kamu ini sudah gila, ya? Kenapa mau melakukan hal keji seperti itu pada anakku sendiri?" Saat itu, saya tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa ada sesuatu yang sangat aneh. Suami saya tidak terlihat marah karena ucapan ibunya, melainkan tampak seperti orang yang sedang dikejar sesuatu, tergesa-gesa dan tegang. Sambil menatapnya yang sedang emosi, saya tidak ingin ikut bertengkar, jadi saya berusaha menenangkan suara saya dan berkata, "Hal keji katamu? Justru menurutku, ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri semua situasi ini. Tapi kenapa setiap kali pembicaraan ini muncul, kamu selalu semarah ini? Bagaimana aku tidak marah? Mama saja tidak cukup, sekarang kamu juga ikut-ikutan? Kalau dia bukan anakku, memangnya anak siapa? Kenapa sesuatu yang sudah jelas harus dibuktikan lagi? Sudah kubilangkan, Mama biar aku yang urus. Selama ini kamu selalu bilang akan mengurusnya. Tapi tidak ada yang berubah. Mama tetap seperti itu. Dan aku yang tidak bersalah harus diperlakukan seperti penjahat. Aku juga sudah lelah. Aku akan tunjukkan hasilnya. Minta Mama minta maaf. Dan selesaikan semuanya." Namun, suami saya, dengan wajah yang pucat pasi, terus saja marah membabi buta. "Sudah kubilang jangan, ya jangan.
kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Sialan, aku peringatkan, kalau kamu melakukan hal konyol itu, aku tidak akan tinggal diam. Mengerti? Suami saya berteriak seperti itu, lalu bangkit dan pergi keluar. Saya hanya bisa termangu sambil menatap pintu depan yang tertutup dengan suara keras. Selama masa pacaran dan pernikahan kami, itu adalah pertama kalinya suami saya semarah itu pada saya. Saya sama sekali tidak mengerti, kenapa keinginanku untuk melakukan tes, karena lelah dituduh yang tidak bisa membuatnya semarah itu. Justru saya yang merasa terhina dan sengsara. Kenapa suami saya yang jadi sepanik itu? Kenapa pria itu begitu sensitif? Rasanya aneh jika hanya karena merasa kasihan padaku atau marah pada ibunya. Malam itu, suami saya yang pergi setelah bertengkar dengan saya tidak pulang hingga larut malam. Saya menidurkan anak saya dan duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, tenggelam dalam berbagai pikiran. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Namun, saya segera menggelengkan kepala. Orang yang mengandung dan melahirkan anak itu adalah saya sendiri, tidak mungkin ada sesuatu tentang anak saya yang tidak saya ketahui. Meskipun begitu, saya tidak bisa menahan perasaan cemas yang merayap tanpa alasan yang jelas. Beberapa hari kemudian, saya dengan hati-hati bertanya kepada suami saya tentang kejadian hari itu. Sayang, kenapa waktu itu kamu semarah itu? Apa kamu sebegitu tidak sukanya kalau aku melakukan tes? Meskipun aku bilang tidak apa-apa, suami saya terdiam sejenak, lalu dengan ekspresi yang dibuat setenang mungkin, ia menjawab, "Iya, aku tidak suka. Tentu saja aku tahu dia anakku, jadi aku tidak merasa perlu melakukannya. Aku juga tidak mau terbawa oleh paksaan mama yang jelas-jelas tidak masuk akal. Dan yang terpenting, kalau kita sampai melakukan tes itu, aku akan merasa seperti pria tak berguna yang tidak bisa melindungi istri dan anaknya. Aku akan merasa sangat rendah diri. Aku mengerti perasaanmu, tapi itu bukan alasan untuk semarah itu padaku, kan? Kamu tahu betapa frustrasi dan lelahnya aku. Aku pikir kamu adalah orang yang paling mengerti dan memahami perasaanku, tapi ternyata aku sedikit kecewa. Maaf, sepertinya aku terlalu sensitif. Aku tidak akan begitu lagi." Suami saya meminta maaf dengan wajah yang sangat menyesal, bahkan matanya sampai memerah. Karena itu, saya memutuskan untuk tidak membicarakan masalah itu lagi. Melihat betapa tidak sukanya suami saya berpikir lebih baik tidak mencari masalah. Lagi pula, saya hanya bertemu ibu mertua sesekali di acara tertentu, sementara saya bertemu suami setiap hari. Jadi saya pikir, lebih bijaksana untuk mendengarkan suami saya. Namun, di satu sisi hati saya, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa suami saya begitu menentang setiap kali pembicaraan tentang tes itu muncul? Penjelasannya bahwa ia hanya merasa kasihan pada saya dan anak kami mulai terasa tidak meyakinkan. Sambil berusaha menekan keraguan di dalam hati, saya menjalani hari-hari seperti biasa. Suatu sore yang biasa, saat saya sedang merawat anak saya, tiba-tiba bel pintu berbunyi dengan sangat keras dan tanpa henti. Bukan seperti orang yang sekadar ingin dibukakan pintu, melainkan seperti orang yang sedang marah dan melampiaskannya pada bel. Anak saya sampai kaget dan menangis, tetapi suara bel tidak juga berhenti. Saya segera ke ruang tamu dan memeriksa layar interkom. Ternyata ibu mertua saya sedang berdiri di luar dengan wajah merah padam. Seketika saya merasa takut dan ragu-ragu, tetapi mau tidak mau saya berjalan perlahan ke pintu depan dan membukanya. "Ibu, ada apa?" datang tiba-tiba tanpa memberitahu, namun alih-alih menjawab, ibu mertua menatap saya dengan tatapan membara. Lalu, beliau melemparkan amplop coklat yang dipegangnya tepat ke wajah saya sambil berteriak. "Tahu ini apa? Karena kamu terus menunda-nunda tes. Aku sudah tidak sabar lagi dan memeriksanya sendiri." Tanpa mengerti apa-apa, saya memungut dokumen yang jatuh di lantai. Saat membaca tulisan di dalamnya, saya merasa seluruh tenaga saya hilang. Dokumen yang dilemparkan ibu mertua adalah hasil tes DNA yang sangat jelas. Namun, hasilnya aneh. Hasil tes yang dilakukan dengan sampel dari suami saya dan anak saya menunjukkan bahwa keduanya bukanlah ayah dan anak. Dengan tangan gemetar, saya mengangkat kepala dan bertanya kepada ibu mertua, "Ibu, ini apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kamu punya mata, lihat sendiri baik-baik. Anak yang kamu lahirkan itu dan putraku sama sekali tidak memiliki hubungan ayah dan anak. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ibu bisa melakukan tes ini? Waktu kalian datang ke rumah tempo hari, aku diam-diam mengambil rambut anakmu dan putraku, lalu aku bawa untuk tes. Aku merasa ada yang aneh, dan karena kamu begitu menentangnya, aku jadi semakin curiga. Sekarang aku tahu kenapa kamu begitu ketakutan setiap kali aku mengajak tes. Dasar perempuan licik. Berani-beraninya kamu membawa anak orang lain dan mengaku sebagai anak putraku." Tangan saya gemetar begitu hebat hingga saya tidak bisa memegang kertas itu dengan benar.
Jantung saya berdebar kencang dan pandangan saya menjadi kabur. Ibu, ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Ini tidak mungkin terjadi. Salah apanya? Ini lembaga terkenal. Kalau kamu berani, ayo kita tes lagi. Kalau mau buang-buang uang, silakan saja. Tapi apa itu bisa menghapus perbuatanmu? Sudah kuduga dari awal kamu memang tidak beres. Aku meremehkanmu bukan karena kamu dari keluarga miskin, tapi karena aku tahu kamu punya hati yang busuk seperti ini. Tepat pada saat itu, suami saya yang baru pulang kerja melihat seluruh kejadian di depan pintu. Wajahnya seketika pucat pasi. Dengan secercah harapan terakhir, saya bertanya kepadanya, "Sayang, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin hasil seperti ini bisa keluar? Coba katakan sesuatu. Kamu juga berpikir ini tidak masuk akal kan?" Namun, suami saya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memalingkan wajahnya, menghindari tatapan saya. Saat itu, jantung saya seolah jatuh ke dasar perut. Saya pikir dia akan menggenggam tangan saya dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi reaksinya sungguh di luar dugaan. Melihat itu, ibu mertua menatap saya dengan pandangan menghina seolah berkata, "Sudah kuduga," lalu berteriak, "Dasar tidak tahu malu, bagaimana bisa kamu masih bisa menatap wajah anakku setelah melakukan perbuatan seperti ini? Apa kamu masih punya hati nurani?" Ibu mertua saya gemetar karena amarah. Namun, saya merasa sangat teraniaya hingga rasanya ingin pingsan. "Ibu, saya tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar tidak bersalah. Anak ini benar-benar anak kami berdua. Tidak bersalah apanya? Hasilnya sudah jelas begini, alasan apa lagi yang kamu butuhkan? Cepat bawa anak yang kamu lahirkan itu dan pergi dari sisi anakku. Kami tidak bisa menerima anak seperti itu di keluarga kami. Baskara, kamu juga cepat sadar." Karena merasa sangat sesak, tenggorokan saya tercekat dan tidak bisa berkata apa-apa. Saya berharap suami saya akan membela saya. Namun, bahkan di hadapan tatapan penuh kebencian dari ibunya, suami saya tetap diam seribu bahasa. Sikap yang sama sekali, tidak bisa saya mengerti. Tidak mungkin suami saya, dari semua orang, percaya bahwa anak itu bukan anaknya. Namun, hari itu, saya tidak bisa melawan amarah ibu mertua yang menakutkan. Akhirnya, saya harus keluar dari rumah saya sendiri, seolah diusir, sambil menggendong anak saya. Setelah diusir secara tidak adil seperti itu, saya akhirnya tidak punya pilihan selain pergi ke rumah orang tua saya. Agar mereka tidak khawatir, saya hanya mengatakan bahwa saya datang berkunjung bersama anak saya, jadi saya tidak bisa mengeluh. Namun, saya merasa sangat teraniaya dan marah hingga tidak bisa tidur dan makan. Saya benar-benar tidak bisa mempercayai situasi itu. Saya mengenal diri saya lebih baik dari siapapun. Tidak mungkin hasil seperti itu bisa keluar, tetapi saya tidak tahu apa yang telah terjadi. Sebenarnya, kami berdua memiliki sebuah rahasia. Setelah menikah dan sulit mendapatkan anak selama beberapa tahun, suami sayalah yang berinisiatif mengajak untuk mencoba program bayi tabung, IVF. Namun, saya ragu-ragu karena kurang sreg. Saya ingin mencoba hamil alami sedikit lebih lama, dan jika tidak berhasil, baru memikirkannya. Namun, suami saya terus membujuk saya. Katanya, jika hanya menunggu, kita akan membuang-buang waktu dan tekanan dari keluarganya akan semakin besar. Ia juga bilang, lebih cepat dilakukan, kemungkinan berhasilnya akan lebih besar. Jadi, saya membulatkan tekad dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya kami berhasil mendapatkan seorang putra. Saat itu, suami saya berpesan dengan sangat serius, "Sayang, soal program bayi tabung ini, biarlah menjadi rahasia kita berdua saja. Kalau keluarga kita tahu, mereka pasti akan menyalahkanmu. Mama kan sudah sering menyindir kalau kamu terlalu kurus makanya sulit punya anak. Dokter juga bilang kita berdua tidak ada masalah, tapi aku khawatir kamu nanti yang disalahkan. Jadi, apapun yang terjadi, jangan pernah bicarakan ini, ya. Karena itu, fakta bahwa anak kami didapat melalui program bayi tabung menjadi rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Bahkan kepada orang tua saya sendiri pun saya tidak pernah menceritakannya. Jadi, situasi ini menjadi semakin tidak masuk akal. Bagaimana mungkin anak yang jelas-jelas dilahirkan melalui program bayi tabung bisa mendapatkan hasil tes yang menyatakan bukan anak kandung suami saya? Itu tidak mungkin, dan orang yang paling tahu fakta ini adalah suami saya sendiri, tetapi di hadapan ibu mertua yang menuduh saya sebagai wanita tidak setia, ia tetap diam seribu bahasa mengenai program bayi tabung. Saya sendiri ingin mengungkapkan fakta itu, tetapi suami saya memberikan tatapan yang seolah melarang keras, sehingga beberapa kali saya mencoba membuka mulut, saya urungkan kembali. Akhirnya, setelah semalaman tidak bisa tidur, pagi harinya saya menitipkan anak saya kepada orang tua, dan bergegas menuju rumah sakit tempat saya menjalani program bayi tabung. Mungkinkah ada kesalahan dalam prosesnya saat itu? Kalau bukan begitu,
berarti hasil tes paternitasnya yang salah. Pasti salah satu dari keduanya. Dengan hati yang sesak, saya membuka pintu rumah sakit dan masuk ke dalam ruangan yang sudah tidak asing lagi. Kenangan saat saya datang ke sana beberapa kali untuk program bayi tabung sambil menggandeng tangan suami saya kembali terlintas. Beberapa saat kemudian, saya bertemu dengan dokter yang menangani saya waktu itu dan dengan hati-hati bertanya, "Dokter, mungkinkah ada masalah selama proses programnya?" Namun, dokter itu menunjukkan ekspresi tidak senang dan menjawab, "Sama sekali tidak mungkin. Prosesnya berjalan normal." Lalu kenapa hasil tesnya bisa seperti itu? Saya benar-benar tidak mengerti. Tolong, beritahu saya apa saja. Saya sudah mengatakan semua yang saya tahu. Kami melakukan prosesnya dengan normal tanpa ada masalah, dan anak Anda juga lahir dengan sehat kan? Kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, silakan pergi. Saya harus menerima pasien yang sudah membuat janji. Dokter itu mengusir saya dari ruang praktiknya. Sikapnya terasa sangat aneh. Dulu saya ingat dia sangat ramah, tetapi begitu saya menyinggung soal tes paternitas, dia seolah ingin segera mengusir saya. Setelah dipaksa keluar dari ruang praktik, saya duduk termenung di lobi rumah sakit cukup lama. Saya yakin ada sesuatu yang tidak saya ketahui, tetapi saya sama sekali tidak bisa menebaknya. Lalu, tiba-tiba saya teringat wajah perawat yang membantu selama proses program waktu itu. Setelah mencari tahu, saya mengetahui bahwa perawat itu sudah pindah ke rumah sakit lain. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya saya berhasil mendapatkan nomor kontaknya dan menemuinya. "Suster, Anda ingat saya, kan? Saya pasien yang dulu menjalani program bayi tabung. Anak yang lahir dari program itu, katanya bukan anak kandung suami saya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Tolong, kalau Anda tahu sesuatu, beritahu saya. Saya sekarang merasa sangat teraniaya dan frustrasi hingga rasanya mau gila." Awalnya perawat itu tampak panik dan menolak. "Saya tidak tahu apa-apa. Maaf, saya tidak bisa membantu. Tolonglah. Saya tidak tahu apa kesalahan saya. Dan anak saya sekarang diperlakukan seperti pesakitan padahal dia tidak bersalah. Kalau Anda tahu sesuatu, tolong beritahu saya." Namun, perawat itu terus menunjukkan wajah canggung dan mencoba menghindar. Karena putus asa, akhirnya saya berlutut di hadapannya. Orang-orang yang lewat melirik dan berbisik, tetapi saya tidak punya waktu untuk memedulikan tatapan mereka. Melihat saya seperti itu, perawat itu menunjukkan ekspresi yang sangat menderita. Setelah melihat sekeliling, ia akhirnya membuka mulut dengan pelan. "Tolong. Bangunlah, kalau Anda seperti ini di sini, saya juga jadi sulit. Tapi tolong, jangan katakan ini kepada siapapun. Kalau sampai ketahuan saya terlibat dalam hal ini, saya bisa kehilangan pekerjaan." "Baik. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Saya janji. Jadi tolong, katakan sesuatu." Setelah ragu-ragu cukup lama, perawat itu akhirnya membuka mulut dengan wajah berat. "Sebenarnya, sebelum proses program waktu itu, hasil pemeriksaan menunjukkan ada masalah serius dengan kondisi suami Anda. Baik secara alami maupun melalui program, beliau sama sekali tidak mungkin bisa memiliki anak." "Apa?" Saya terkejut mendengar fakta yang tidak pernah saya duga itu dan bertanya dengan mata terbelalak. "Apa itu benar?" "Iya." Suami Anda kemudian menemui dokter secara pribadi dan memintanya untuk merahasiakan fakta ini, sambil menawarkan sejumlah uang. Kebetulan saat itu rumah sakit sedang berencana untuk ekspansi dan membutuhkan dana, jadi sepertinya dokter menerima tawaran itu. Karena itu, proses programnya dilakukan bukan dengan sperma suami Anda, melainkan dengan sperma donor. Mendengar kata-kata itu, napas saya terasa sesak dan pandangan saya menjadi gelap. Apa maksud Anda?" "Jadi, saya melahirkan anak dari pria yang bahkan tidak saya kenal? Maafkan saya. Waktu itu saya sebenarnya sudah curiga, tapi saya khawatir kehilangan pekerjaan jika ikut campur. Saya juga merasa tidak pantas mencampuri urusan rumah tangga orang lain, jadi saya pura-pura tidak tahu. Selama ini hati saya tidak tenang, dan sekarang setelah Anda datang, saya tidak bisa menyembunyikannya lagi." Menerima kejutan yang tak tertahankan, saya hanya bisa berdiri mematung sambil menutup mulut. Fakta bahwa anak yang selama 10 bulan saya kandung dengan penuh kebahagiaan, bukanlah anak suami saya adalah sebuah kejutan yang tidak pernah saya bayangkan. Namun, yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa suami saya mengetahui semua itu sejak awal. Barulah saat itu saya mengerti kenapa suami saya begitu keras menentang tes itu. Sikapnya yang seolah membela saya di depan ibu mertua ternyata bukanlah tulus, melainkan hanya sebuah tipu muslihat agar saya menolak melakukan tes paternitas. Sejak saat itu, semua tindakan suami saya kepada saya mulai memiliki makna yang berbeda. Menghadapi kenyataan yang begitu mengerikan, seluruh tubuh saya gemetar dan kepala saya terasa kosong seperti kertas putih. Setelah cukup lama termangu,
saya sadar dan segera bergegas pergi. Saya merasa sangat teraniaya dan marah hingga tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Saya pergi ke kantor polisi terdekat dan dengan menahan air mata, saya berteriak. Saya datang untuk melapor. Saya ingin menuntut seorang dokter dan komplotannya yang telah melakukan prosedur medis ilegal tanpa persetujuan pasien. Petugas yang bertugas awalnya menatap saya dengan ekspresi bingung. Bisa Anda jelaskan lebih detail kasusnya? Lalu, saya menceritakan semua yang telah terjadi tanpa ada yang terlewat. Kisah tentang ibu mertua yang diam-diam melakukan tes, dan hasilnya menunjukkan bukan anak kandung, tentang saya yang diusir dari rumah sakit, dan tentang kebenaran mengejutkan yang saya dengar dari perawat. Semuanya. Selama bercerita, jantung saya berdebar kencang hingga saya harus beberapa kali mengatur napas untuk bisa melanjutkan. Saya dengar saat kami menjalani program bayi tabung, suami saya melakukan transaksi rahasia dengan direktur rumah sakit itu. Jika itu benar, berarti selama ini saya hidup tanpa mengetahui siapa ayah biologis dari anak yang saya lahirkan. Polisi mendengarkan cerita saya dengan saksama dan mengatakan bahwa ini adalah kasus yang memerlukan penyelidikan dan mereka akan segera memulainya. Hari itu, saya secara resmi mengajukan laporan, dan beberapa hari kemudian, saya, suami saya, dan direktur rumah sakit dipanggil ke kantor polisi. Sejak kembali ke rumah orang tua, saya tidak pernah menjawab telepon dari suami saya, dan menolak menemuinya meskipun dia datang. Tiba-tiba mendapat panggilan dari polisi, suami saya yang saya temui di ruang interogasi tampak sudah setengah putus asa. Sambil menatapnya, saya menanyakan kebenaran untuk terakhir kalinya. Sayang, katakan yang sejujurnya sekarang. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Selama ini, apa yang telah aku percayai? Suami saya menundukkan kepala cukup lama tanpa bisa berkata apa-apa, lalu akhirnya dengan susah payah membuka mulut. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya, saat aku studi di luar negeri, hidupku sedikit berantakan. Aku hidup dikelilingi alkohol dan wanita setiap hari. Lalu aku terkena penyakit yang memalukan untuk diceritakan, dan itu menjadi penyebab aku tidak bisa punya anak. Aku baru tahu fakta itu setelah menikah dan melakukan pemeriksaan. Saya menatap suami saya dengan tidak percaya. Apa? Jadi sejak saat itu kamu sudah tahu tidak bisa punya anak? Tapi kamu tetap begitu bersemangat mengajakku melakukan program bayi tabung? Awalnya aku hanya berniat konsultasi di rumah sakit, tapi aku tidak punya keberanian untuk memberitahukan fakta itu kepadamu ataupun kepada keluargaku. Kamu tahu sendiri betapa pentingnya garis keturunan bagi orang tuaku. Kalau sampai ketahuan aku seperti ini, aku akan disingkirkan dari posisi penerus, dan kamu juga pasti akan ikut dihina karenaku. Setelah berpikir, aku kembali menemui direktur rumah sakit dan memohon. Sebagai ganti merahasiakan fakta itu, aku akan mendanai ekspansi rumah sakit. Jadi kesimpulannya, kamu menghamiliku dengan sperma orang asing, tanpa berdiskusi sedikit pun denganku, ini tubuhku, ini hidupku, bagaimana bisa kamu menyembunyikan hal sebesar itu dariku? Kemarahan yang selama ini saya tahan akhirnya meledak. Suara saya serak karena berteriak, tetapi amarah saya tidak juga reda. Suami saya tidak bisa mengangkat kepalanya, dan hanya meneteskan air mata. Aku takut kamu akan meninggalkanku kalau aku memberitahumu. Waktu itu aku pikir, asalkan kita punya anak, semuanya akan baik-baik saja. Aku pikir seiring waktu semua akan terlupakan. Aku pikir selama aku diam, tidak akan ada yang tahu, tapi aku tidak menyangka masalahnya akan jadi sebesar ini. Hati saya hancur berkeping-keping. Sambil memegangi dada, saya berteriak. Apa kata-katamu? Tidak menyangka itu bisa menghiburku sekarang. Selama ini aku hidup tanpa tahu siapa ayah dari anak yang kulahirkan. Aku bahkan harus menanggung hinaan dari ibumu, tapi aku pikir aku hanya perlu bersabar demi kebahagiaan keluarga. Tapi kamu merencanakan semua ini dan berpura-pura membelaku. Direktur rumah sakit yang mendengar semua percakapan itu akhirnya menundukkan kepalanya. Ketika polisi mengkonfirmasi fakta kepadanya, ia tidak bisa lagi menyangkal dan mengakuinya. Waktu itu ada beberapa keadaan yang membuat saya sulit menolak tawaran tersebut. Memang salah melakukan prosedur dengan sperma lain tanpa persetujuan pasien. Tetapi dalam kasus di mana suami tidak bisa memiliki anak, ada juga kasus di mana mereka memiliki anak dengan sperma donor, jadi saya hanya berniat membantu. Mendengar jawaban tak tahu malu dari direktur itu, seluruh tenaga saya seakan hilang dan pandangan saya berputar-putar. Suami saya dan direktur itu, demi kepentingan dan keserakahan mereka sendiri, telah bersekongkol, dan saya yang tidak tahu apa-apa, hanya percaya pada kebahagiaan sesaat saat mengandung dan melahirkan anak kami. Menghadapi kebenaran yang baru saya ketahui, saya menangis histeris dan berteriak pada suami saya. Jadi, semua pembelaanmu yang heroik di depan ibumu itu hanyalah karena kamu takut semua ini terbongkar? Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Suami saya tidak bisa membantah.
Ia hanya terus menangis dan mengulang kata maaf. Melihatnya, saya merasa semua yang selama ini saya percayai hancur berkeping-keping dalam sekejap, seperti istana pasir. Suami yang saya yakini akan menjadi pelindung setia selama pernikahan, ternyata tidak lebih dari seorang pria yang memanfaatkanku untuk menutupi aibnya sendiri. Ruang interogasi diliputi keheningan yang berat, dan saya gemetar karena marah dan sakit hati atas pengkhianatan suami saya. Setelah penyelidikan polisi selesai dan keduanya dijatuhi hukuman, semua fakta ini akhirnya sampai ke telinga keluarga mertua. Fakta bahwa putra mereka menjadi mandul karena gaya hidupnya yang berantakan saat studi di luar negeri, fakta bahwa ia bersekongkol dengan direktur rumah sakit untuk melakukan prosedur dengan sperma donor demi menutupi aibnya, dan fakta bahwa saya, yang selama ini dicurigai oleh ibu mertua, sebenarnya adalah korban yang dimanfaatkan oleh putranya sendiri. Mendengar kabar itu, ibu mertua dikabarkan langsung terduduk lemas. Beliau, yang begitu menjunjung tinggi garis keturunan dan terus menekan saya, kehilangan kata-kata di hadapan kebenaran yang disembunyikan putranya sendiri dan jatuh sakit selama beberapa hari. Kabar itu saya dengar kemudian dari seorang kerabat yang cukup dekat dengan saya. Wanita yang selama ini selalu menyombongkan diri dan mencurigai orang lain itu, kini hanya bisa menanggung malu, tidak mau makan, dan terus merintih. Ayah mertua dikabarkan murka besar pada putranya. Beliau berteriak bahwa putranya telah mencoreng nama baik keluarga, dan hanya menyalahkan menantu yang tidak bersalah. Beliau mengusirnya dan melarangnya untuk kembali menginjakkan kaki di rumah mertua. Katanya, perusahaan tidak membutuhkan orang seperti suami saya. Singkatnya, ia telah diputuskan hubungannya. Tentu saja, saya tahu betul betapa pentingnya citra sebagai seorang direktur bagi beliau, yang telah memimpin perusahaan itu selama ini. Bagaimana mungkin beliau bisa menerima kenyataan bahwa putra sulungnya hidup berantakan di luar negeri, hingga tidak bisa punya anak, dan bahkan melakukan tindakan konyol untuk menutupi fakta itu? Akhirnya, ayah mertua dengan kejam membuang pewaris yang selama ini dibanggakan dan disayanginya. Mendengar kabar itu, perasaan saya campur aduk. Meskipun mereka adalah mertua yang selama ini bersikap dingin pada saya, melihat akhir yang seperti itu, rasa getir lebih mendominasi daripada rasa puas. Menyaksikan keluarga yang pernah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri hancur berantakan bukanlah hal yang menyenangkan. Setelah semua itu, saya tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan pernikahan ini. Saya memutuskan untuk bercerai, dan untuk terakhir kalinya, saya menatap suami saya dan berkata dengan tenang, "Aku harap ini terakhir kalinya aku melihat wajahmu. Mari kita bercerai. Aku tidak punya alasan untuk hidup dengan pria sepertimu lagi. Dan sepertinya aku tidak akan bisa." Suami saya menundukkan kepala, tidak bisa melawan sedikit pun. "Iya, dengan muka apa aku bisa menahanmu? Maaf, aku benar-benar minta maaf. Tapi tolong, percayalah satu hal ini, aku benar-benar menyesali kehidupanku yang sembrono di masa lalu. Karena itu, aku berusaha sekuat tenaga untuk bisa hidup bahagia denganmu. Tolong, percayalah ini. Apa gunanya semua itu sekarang? Kalau saja kamu jujur mengakui kesalahanmu di masa lalu dan mengajakku untuk menghadapinya bersama, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu karena telah membohongiku tanpa berkedip sekalipun. Aku sudah muak melihat wajahmu. Mari kita akhiri semua ini sebelum aku semakin membencimu." Mengatakan itu, saya tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Justru saya merasa lega, seolah telah meletakkan beban berat yang selama ini saya pikul dan melepaskan pakaian yang tidak pas di badan. Saya akhirnya menceritakan semuanya kepada orang tua saya. Awalnya mereka terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi kemudian mereka menggenggam tangan saya dan berkata, "Betapa beratnya semua ini untukmu, kenapa tidak kau ceritakan dari awal? Lebih baik sekarang kau selesaikan semuanya dengan baik dan hidup dengan tenang demi dirimu dan anakmu. Kau tidak sendirian. Kalau kau kesulitan membesarkan anak, kapan saja kau bisa kembali ke sini." Mengerti? Mendengar kata-kata orang tua saya mengangguk dan menumpahkan air mata yang selama ini saya tahan. Beberapa hari kemudian, pengacara dari pihak suami saya datang menemui saya. Keluarga mertua yang sangat khawatir berita ini tersebar ke publik, ingin menyelesaikan perceraian ini secara diam-diam. Pengacara dengan penampilan rapi itu menyodorkan dokumen sambil berkata, "Pihak kami ingin mencapai kesepakatan damai agar masalah ini tidak tersebar keluar. Kami menawarkan uang kompensasi sebesar 6 miliar rupiah, dan sebagai pembagian harta, kami juga akan menyerahkan sepenuhnya kepemilikan apartemen yang Anda tinggali sekarang. Biaya tunjangan anak juga akan ditanggung hingga dewasa. Semua detailnya tertulis di sini, silakan Anda baca dan ambil keputusan." Jujur saja, itu adalah tawaran yang lebih besar dari yang saya perkirakan, tetapi saya tidak merasakan apa-apa. Luka yang saya terima bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, namun, demi anak saya,
Saya pikir lebih bijaksana untuk menerima apa yang menjadi hak saya dan berpisah. Akhirnya, saya menerima persyaratan itu. Baiklah, sebagai gantinya, saya harap tidak ada campur tangan atau kontak apapun dalam kehidupan kami berdua di masa depan. Tolong tuliskan semua itu dalam dokumen, dan saya akan menandatangani kesepakatan setelah memeriksanya. Pengacara itu mengangguk setuju, dan semua proses berjalan dengan cepat. Keluarga yang begitu mementingkan kehormatan dan citra tentu saja takut jika masalah seperti ini tersebar keluar. Saya dengar kemudian, setelah itu ibu mertua berhenti total datang ke pertemuan sosialita yang selama ini rajin diikutinya. Khawatir rumor akan tersebar, beliau hidup dalam ketakutan dan hampir tidak pernah keluar rumah. Pada hari proses perceraian selesai, saya menggendong anak saya dan melihat sekeliling rumah yang kosong. Ruangan yang pernah saya yakini sebagai rumah tangga yang bahagia itu kini terasa begitu asing. Kekosongan terasa di setiap sudut tempat pakaian dan barang-barang suami saya dulu berada, tetapi anehnya, hati saya justru terasa ringan. Beberapa waktu kemudian, saya merasa ingin memulai sesuatu yang baru. Saya menjual rumah yang kami tinggali sejak awal menikah dan bersama anak saya menemukan sebuah tempat tinggal kecil di lingkungan yang tenang dekat rumah orang tua saya. Sayang, sekarang kita akan memulai hidup baru, hanya kita berdua. Apapun yang terjadi, Mama akan melindungimu. Kamu bukan anak siapa-siapa. Kamu adalah anak Mama seorang. Saya berjanji pada diri sendiri sambil menatap wajah anak saya yang tertidur. Ya, siapapun ayah biologis anak ini, sekarang tidak penting lagi bagiku. Akulah yang mengandungnya selama 10 bulan dan membesarkannya siang dan malam. Sudah hampir 4 tahun berlalu sejak saya memulai hidup baru bersama anak saya. Memulai kembali di tempat asing bukanlah hal yang mudah, tetapi anehnya, seiring berjalannya waktu, setiap hari yang saya jalani terasa penuh syukur dan hati saya menjadi lebih tenang. Saya bukan lagi menantu sulung dari keluarga kaya dan glamor. Saya tidak lagi memiliki apartemen besar atau perabotan mewah, tetapi rumah kecil ini, di mana saya bisa tertawa dan mengobrol dengan anak saya tanpa harus memedulikan pandangan orang lain, terasa jauh lebih nyaman dan berharga. Pagi hari, saya menggandeng tangan anak saya yang manis untuk mengantarnya ke sekolah. Dan malam hari, kami duduk berhadapan untuk makan malam sambil bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Baru sekarang saya menyadari betapa berharganya rutinitas biasa itu. Meski begitu, terkadang kenangan tentang kejadian itu dan mantan suami saya masih muncul dan membuat hati saya sakit, terutama ketika anak saya menanyakan hal ini. Mama, ayah di mana? Setiap kali ia bertanya seperti itu, saya terdiam sejenak. Setiap kali itu terjadi, saya menatap matanya dan menjawab. Ayah sekarang ada di tempat yang jauh, jadi kita tidak bisa tinggal bersama. Tapi sebagai gantinya, kan ada Mama. Mama akan selalu ada di sisimu, menjadi ayah sekaligus ibu, dan menjadi orang yang paling bisa diandalkan di dunia. Mendengar itu, anak saya hanya tersenyum ceria dan memeluk saya. Melihatnya, hati saya yang sempat sedih sekejap langsung hilang seperti sihir. Melalui semua ini, saya belajar banyak tentang bagaimana menilai orang. Saya menyadari dengan sangat pahit bahwa penampilan luar yang mentereng dan kondisi yang baik tidak menjamin bahwa kita bisa mempercayai isi hati seseorang. Yang terpenting bukanlah kata-kata manis atau penampilan luar, melainkan karakter dan sikap hati yang terungkap melalui pilihan yang dibuat di saat-saat sulit. Mantan suami saya memilih untuk menjaga citra dan posisinya daripada menjaga kepercayaan saya. Dan itu meninggalkan luka yang tidak akan pernah bisa sembuh. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadari fakta itu, tetapi saya bersyukur karena akhirnya mengetahuinya. Saat itu, saya sangat membenci kelakuan ibu mertua, yang menyiksa saya dengan obsesinya pada garis keturunan. Namun, secara tidak langsung, karena kejadian itulah saya tidak harus hidup selamanya dalam kebohongan dan kepura-puraan mantan suami saya. Jadi, saya juga merasa bersyukur. Sekarang, terkadang saat saya duduk di taman bermain bersama anak saya, waktu-waktu menyesakan yang saya alami di rumah mertua, terasa seperti cerita masa lalu yang jauh. Dulu saya pikir dunia sempit itu adalah segalanya dalam hidup saya, tetapi setelah melewatinya, saya sadar bahwa saya hanya berada di ambang pintu menuju dunia yang lebih luas. Untuk kedepannya, saya akan hidup bahagia bersama anak saya yang berharga, anugerah dari surga. Bukan berdasarkan pandangan orang lain atau kondisi, melainkan berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Saya pikir, itulah satu-satunya cara untuk mengungkapkan rasa syukur dan cinta saya pada kehidupan berharga yang telah datang kepada saya ini. Saya harap Anda semua yang telah mendengarkan kisah ini juga mendoakan agar masa depan saya dan anak saya dipenuhi dengan kebahagiaan. Semoga hari Anda juga penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Dengan ini, saya akhiri cerita saya. Terima kasih. S.